Halo guys, today is the day. Kali ini kita akan bahas pembahasan yang sudah lama kalian request guys, yakni tentang landak mini hamil. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, langsung aja mungkin kita ya ke intinya. Tapi sebelum kita ke inti-intinya, silahkan kalian subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe silahkan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian berlangganan di channel YouTube aku. Nah, mungkin langsung aja kita ke video ciri-ciri landak mini hamilnya. Oke guys, langsung aja kita pada intinya. Bagaimana sih ciri-ciri landak mini hamil itu menurut versi aku? Nah, pertama-tama untuk mengetahui landak mini hamil atau tidaknya itu, kalian bisa lihat atau kalian bisa temukan landak mini itu melakukan perkawinan. Melakukan perkawinan artinya bukan hanya sang jantan ngejar-ngejar sang betina ya, akan tetapi dia berhasil pembuahan. Nah, jika kalian berhasil menemui atau kedapatan landak mini kalian sedang melakukan perkawinan atau pembuahan, maka itu besar kemungkinan landak mini kalian itu akan hamil. Tapi itu juga belum pasti karena masa perkawinan landak mini itu berkali-kali biasanya guys, selama setengah bulan atau 30 hari ya. Nah, itu pertama. Jika kalian mendapati landak mini kalian itu melakukan perkawinan. Nah, setelah melakukan perkawinan, apa aja ciri-ciri yang bisa kalian temukan? Ciri-ciri landak mini kalian hamil itu selanjutnya nafsu makannya itu akan bertambah guys. Nafsu makannya akan bertambah lebih dari sebelumnya. Nah, itu nafsu makannya akan bertambah, biasanya cuman makan 1 sendok, kini makannya itu lahap sekali dan dia minta tambah lagi. Dikasih 2 sendok pun dia habis guys. Nah, jika landak mini kalian itu nafsu makannya bertambah banyak, maka secara otomatis bobot daripada landak mini betina kalian itu mengalami peningkatan secara drastis. Biasanya peningkatan ketika landak mini hamil itu diiringi dengan makannya lahap guys. Jadi badannya itu mulai meningkat berat badannya. Nah, dengan meningkat berat badannya itu besar kemungkinan perutnya sedang isi guys. Nah, jadi itu salah satu ciri-cirinya juga. Yang selanjutnya adalah landak mini kalian itu kotorannya lebih bau daripada biasanya. Kotoran landak mini kalian itu lebih bau daripada biasanya guys. Baik itu kencingnya ataupun kotorannya itu lebih bau. Nah, biasanya nggak terlalu bau, tapi kali ini ketika landak mini kalian itu mengalami kehamilan, maka dia itu kotorannya akan lebih bau daripada biasanya guys. Nah, begitu. Nah, setelah kotorannya lebih bau, ciri-ciri selanjutnya adalah landak mini kalian itu kotorannya itu lebih besar daripada biasanya. Karena landak mini ketika hamil itu kotorannya itu lebih besar daripada kotoran dia biasanya guys. Nah, jadi biasanya ukurannya lebih kecil, akan tetapi kali ini ukurannya lebih besar daripada biasanya. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri landak mini kalian hamil. Nah, jika kotorannya sudah lebih besar, maka besar kemungkinan itu adalah hamil. Kan tetapi itu bukan menjadi patokan juga, karena ada ciri-ciri berikutnya. Ciri-ciri berikutnya antara lain landak mini itu tidurnya kadang agak telentang. Dia biasanya tidurnya mungkin agak telentang ya, agak gimana juga, intinya dia ya agak aneh lah tidurnya daripada biasanya. Wah, itu kemana woi? Woi, nah itu kemana? Wah, nah agak aneh ya daripada biasanya. Dia itu biasanya tidurnya nggak seperti itu, tapi kali ini dia tidur dengan posisi yang agak berbeda daripada biasanya. Nah,
Selanjutnya, landak mini yang hamil itu dia biasa menolak ketika sang jantan itu ingin mengawini. Akan tetapi bukan berarti setiap penolakan landak mini itu dia sudah hamil, karena ada biasanya kasus landak mini yang baru-baru kawin itu dia selalu menolak. Nah, kenapa sih landak mini yang baru-baru kawin itu jantannya ngejar-ngejar terus dan betinanya kabur-kabur terus? Kenapa sih bang? Betinanya kabur-kabur ketika mau dikawini sang jantan, padahal aku belum lihat dia itu dikawini jantan. Nah, karena betina itu dia jual mahal juga guys. Karena apa guys? Karena betina itu jual mahal juga guys, karena dia ingin lihat perjuangan sang jantan itu, ingin mendapatkannya itu seperti apa sih, perjuangannya itu besar atau enggak. Kalau ya cuman menang rayuan-rayuan gombal mah dia nggak mau kadang. Tapi kalau perjuangan sang jantannya itu bagus, biasanya betina itu lambat laun akan luluh dengan rayuan sang jantan tersebut guys. Jadi perlu beberapa waktu untuk betinanya itu dirayu sang jantan atau sang jantan merayu betina guys. Jadi biasanya pertama kali digabungkan, sang jantan itu berusaha merayu sang betina dengan suara-suara siulan guys, diiringi dengan dia ngejar-ngejar sang betina. Jadi sang jantan ngejar-ngejar betina diiringi dengan siulan-siulan rayuannya guys. Nah, jadi begitu. Nah, biasanya jika sang jantan sudah berhasil merayu betina, maka duri-duri dari betina itu akan tunduk guys. Duri-duri sang betina akan tunduk dan dia mulai melakukan perkawinan. Nah, apakah satu kali perkawinan itu sudah cukup untuk membuahi? Jawabannya bisa cukup, bisa tidak. Kadang ada ketika perkawinan satu kali dia itu sudah cukup dan bisa hamil dan melahirkan guys. Karena aku juga pernah menemukan seperti itu. Aku kira nggak mau kawin, tapi ternyata cuman satu kali, cuman beberapa hari digabungin, dia itu malah melahirkan. Nah, ada kasusnya yang seperti itu, ada guys. Nah, terus apakah perlu beberapa kali perkawinan? Perlu guys. Kalau menurut aku perlu beberapa kali perkawinan untuk memastikan landak mini betina kalian itu hamil. Makanya itu aku biasa memakai metode setengah bulan atau 15 hari, atau juga 3 hari pisah 3 hari gabung, atau juga 1 bulan disatukan. Nah, makanya itu ada metode guys. Dengan adanya metode itu semakin memastikan landak mini kalian itu hamil. Nah, selanjutnya apa aja sih ciri-ciri landak mini kalian itu hamil? Nah, setelah dia menolak perkawinan sang jantan, ada lagi ciri-ciri berikutnya, yakni landak mini itu putingnya agak sedikit membesar. Biasanya landak mini yang hamil itu puting susunya itu seperti landak induk yang siap menyusui guys. Putingnya itu semakin hari semakin membesar. Putingnya itu semakin hari semakin membesar guys. Jadi untuk landak mini yang siap melahirkan itu, biasanya sih ciri-ciri ini terlihat ketika landak mini sudah memasuki usia hendak melahirkan guys. Ketika landak mini memasuki usia sudah hendak melahirkan, biasanya puting susunya mulai melebar atau sudah mulai mengembang, menandakan ciri-ciri landak mini betina kalian itu sudah siap untuk menyusui guys. Nah, putingnya itu semakin membesar seperti halnya puting susu kucing. Puting susu kucing yang sudah siap menyusui guys. Nah, begitu guys. Selanjutnya dapat dilihat dari mungkin kandang. Kalau landak mini di kandang itu pergerakannya agak malas dan lain-lain. Kalian bisa lihat juga biasanya. Dan berkali-kali biasa untuk sang jantan itu berusaha mengawini. Karena dalam penyatuan ketika perkawinan itu guys, dalam waktu setengah bulan atau 1 bulan itu dia bisa beberapa kali kawin.
Nah, dalam beberapa kali upaya kawin itu kadang mungkin ada yang 1 kali jadi, ada yang 3 kali jadi, ada yang mungkin nggak jadi-jadi. Nah, jadi kalian jangan juga tertipu karena aku sudah pernah tertipu guys. Aku kira setelah 1 bulan digabungin dia itu bakalan hamil dan melahirkan. Ternyata dia itu nggak hamil. Jadi selama 1 bulan aku nunggu, ternyata nggak hamil-hamil dan nggak melahirkan. Nah, kadang ada juga kasusnya seperti itu guys. Jadi kalian ya jangan berkecil hati lah. Intinya jangan berkecil hati kalau seandainya sudah 1 bulan kalian menunggu landak mini kalian itu nggak hamil-hamil, bahkan nggak melahirkan guys. Jadi kalian usaha aja lagi. Yang penting usaha, sabar, dan doa intinya ya. Setelah mungkin yang seperti aku bilang tadi, puting susunya mulai melebar, maka ketika usia perkawinan sudah memasuki 1/2 bulan, atau kalian pakai metode yang 3 hari pisah 3 hari gabung, atau juga kalian pakai metode yang sebulan digabung sama sekali guys. Nah, setelah itu kalian pisah aja sang betina, karena takutnya ketika sang betina benar-benar hamil, maka dia itu akan melahirkan di kandang yang ada jantannya. Nah, takutnya ketika ada jantannya dan betina melahirkan, biasa jantannya itu memakan anaknya guys. Kenapa sih jantan itu memakan anaknya? Karena jantannya itu inginnya hanya terus kawin guys, nggak mau melihat sang betina merawat anak. Karena kalau sang betina merawat anak, dia nggak bisa kawin dengan ibunya. Nah, oleh sebab itu jantan itu nggak mau ada anak yang mengganggu perkawinan dia. Makanya kalau landak mini hendak melahirkan itu ada baiknya kalian pisah. Karena aku sudah pernah anaknya dimakan oleh sang jantan guys. Nah, begitu. Jadi kalau sudah memasuki usia perkawinan dan hamil tua, pisah aja, lebih baik. Oke. Nah, mungkin itu aja pesan-pesan atau kriteria ciri-ciri landak mini hamil. Jadi aku cuman memakai contoh landak mini aja, mengabarkan kepada kalian seperti apa sih ciri-ciri landak mini hamil itu. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Semoga aja bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan kalian wawasan mengenai landak mini hamil itu seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.